Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Baiklah, kami dari kelompok 5 terdiri dari Aditya Fazlur Rahman dan saya sendiri Andri Mulia akan mempresentasikan materi kami pada hari ini, yaitu yang pertama tentang kepribadian menurut psikologi barat, dan yang kedua kepribadian menurut psikologi Islam, dan yang ketiga perbandingan konsep kepribadian manusia menurut barat dan menurut psikologi Islam. Baik, saya akan materi pertama yaitu tentang perbandingan kepribadian menurut psikologi barat. Kepribadian menurut psikologi barat, kepribadian adalah istilah yang sangat komplikasi dari berbagai pandangan. Dalam hal ini dapat diambil syarat pada sikap yang ditampilkan oleh seorang dalam merespon kondisi kehidupan dengan aneka ragamnya. Dan kepribadian normal maksudnya adalah cara dan bentuk perilaku kita yang bisa kita kendalikan. Dan kepribadian menurut Alport adalah keseluruhan cara seseorang atau individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain atau suatu organisasi dari berbagai unsur keadaan sekaligus proses. Dan para psikolog sepakat setidaknya ada 5 aliran pokok dalam kepribadian berikut. Yang itu pertama, aliran yang menyatakan bahwa perilaku manusia dikendalikan oleh faktor eksternal, lingkungan. Aliran ini diproyeksikan oleh Pavlov, Austin, Schenker, Bandura. Aliran ini diberi nama dengan aliran perilaku behavior. Dan yang kedua, psikoanalisis yang dicetuskan oleh psikiater terkenal Australia yaitu Sigmund Freud, berhasil melahirkan sebuah formasi yang menyatakan bahwa perilaku yang tampak pada diri seorang dikendalikan oleh dorongan dalam bentuk alam bawah sadar. Dan yang ketiga adalah berpendapat sesuai dengan inspirasi bahwa persepsi kita pada sesuatu pada awalnya tampaknya secara keseluruhan, kemudian terbagi pada bagi-bagiannya, sehingga pandangan terhadap perilaku tersebut dapat kita lihat atau keseluruhan dari semua elemen. Dan yang keempat adalah aliran beranggapan bahwa perilaku manusia dapat dipelajari dengan berkonsentrasi pada masalah nilai, aturan, pemikiran, simbol-simbol, dan pola pikir yang berbentuk dari pengalaman khususnya seorang. Dan yang kelima adalah aliran kemanusiaan humanistik yang berkisah sebagai kekuatan ketiga yang menjadi penengah antara paham analisis jiwa dan paham perilaku. Baik, itu materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Aditya Fazlur Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kepribadian manusia dalam aspek psikologi Islam, yang mana nilai-nilai fundamental Islam tentang kepribadian lebih banyak merujuk pada substansi manusia yang terdiri dari substansi jasmani, rohani, dan substansi nafsani. Ketiga substansi ini secara tegas dapat dibedakan, namun secara pasti tidak dapat dipisahkan. Substansi jasmani adalah salah satu aspek dalam diri manusia yang bersifat material. Bentuk dan keberadaannya dapat diindra oleh manusia, seperti anggota tubuh, bagian-bagian dari tubuh lainnya yang berbentuk organisme fisik. Selanjutnya, substansi rohani adalah substansi psikis manusia yang meliputi esensi kehidupan, ruh yang berbeda dengan spirit dalam terminologi psikologi. Sebab term ruh lebih kepada substansi, berbeda dengan spirit yang lebih kepada akibat atau efek dari ruh. Sebagian ahli menyebut ruh sebagai badan halus. Ada juga yang menyebutnya sebagai substansi sederhana, dan ada juga sebagai substansi ruhani. Ia adalah penggerak bagi keberadaan jasad, sifatnya gaib. Dan yang ketiga yaitu substansi nafsani. Dalam kebanyakan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, nafs yang diartikan dengan jiwa atau diri. Namun dalam konteks ini, nafs yang dimaksud adalah substansi psikofisik manusia, di mana komponen yang bersifat jasadi bergabung dengan komponen ruh sehingga menciptakan potensi-potensi yang potensial, tetapi dapat aktual jika manusia mengupayakannya. Dalam aspek
nafsiyah ini terdapat 3 dimensi yang memiliki peran yang berbeda satu sama lain, yaitu dimensi kalbu, dimensi akal, serta dimensi nafsu. Dimensi kalbu erat hubungannya dengan ilmu kedokteran, dan kita menyangkut maksud-maksud agama serta kemanusiaan. Kalbu dalam artian pertama ini yaitu menyangkut jiwa hewan, sedangkan kalbu dalam artian kedua adalah menyangkut jiwa yang bersifat halus, ruhaniyah, ketuhanan yang mempunyai hubungan dengan kalbu jasmani. Kalbu dalam pengertian yang kedua inilah yang merupakan hakikat dari manusia, karena sifat dan keberadaannya yang bisa menerima, berkemauan, berpikir, mengenal, dan beramal, serta menjadi sasaran perintah, hukum, cela, dan tuntutan Tuhan. Kalbu ruhani inilah yang merupakan esensi dari nafs manusia. Selanjutnya akal, yang mana akal adalah substansi nafsiyah yang berkedudukan di otak yang berfungsi sebagai alat untuk berpikir. Akal merupakan hasil kerja otak, di mana akal memiliki cahaya nurani yang dipersiapkan untuk mampu memperoleh pengetahuan secara kognisi. Selanjutnya dimensi nafsu. Nafsu dalam terminologi psikologi dekat dengan sebutan konasi atau daya karsa. Konasi atau kemauan adalah bereaksi, berbuat, berusaha, berkemauan, serta berkehendak. Aspek konasi kepribadian ditandai dengan tingkah laku yang bertujuan untuk impuls untuk berbuat. Nafsu menunjukkan struktur di bawah sadar dari kepribadian manusia. Ketiga komponen nafsani ini yaitu akal, kalbu, serta nafs ini berinteraksi untuk mewujudkan suatu tingkah laku. Kalbu memiliki kecenderungan natur ruh. Nafs memiliki kecenderungan pada natur jasad, sedangkan akal memiliki kecenderungan kepada antara natur ruh dan jasad. Kecenderungan kalbu pada natur ruh inilah yang membuat berbeda secara diametral dengan nafs. Nafs dibedakan dengan kalbu sebab keduanya memiliki kriteria yang berbeda. Nafs telah memiliki kecenderungan duniawi dan kejelekan, sedangkan kalbu berkecenderungan suci dan ukrawi. Nafs menjadi perantara antara jiwa rasional dengan badan, sehingga unsur nafs yang terikat oleh badaniyah, sedangkan ruh tidak. Kalbu merupakan sinar vertikal, sedangkan nafs merupakan sinar horizontal. Selanjutnya, dalam pandangan mujib menunjukkan bahwa masing-masing komponen nafsani memiliki saham dalam pembentukan kepribadian, walaupun salah satu di antaranya ada yang lebih dominan. Kepribadian yang pertama yaitu kepribadian mutmainnah adalah kepribadian yang didominasi oleh kalbu 55%, yang dibantu oleh daya akal 30% dan nafsu 15%. Kepribadian ini telah diberi kesempurnaan nur kalbu sehingga dapat meninggalkan sifat-sifat tercela dan tumbuh sifat-sifat baik. Selanjutnya, kepribadian iwamah adalah kepribadian yang didominasi oleh daya akal yang dibantu oleh daya kalbu serta daya nafsu sebesar 30%. Kepribadian model ini telah diperoleh cahaya kalbu, lalu ia bangkit untuk memperbaiki kebimbangan antara dua hal. Dalam upaya itu, kadang-kadang tumbuh perbuatan buruk yang disebabkan oleh watak. Selanjutnya, kepribadian amarah, yakni kepribadian yang didominasi oleh nafsu sebesar 55% yang dibantu oleh akal 30% dan nafsu 15% dan kalbu 15%. Kepribadian ini cenderung pada tabiat jasad yang suka mengejar prinsip-prinsip kenikmatan. Ia menarik kalbu manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah sesuai dengan naluri primitifnya. Oleh karena itu, bantuan daya kalbu sangat minim dalam kepribadian ini. Selanjutnya kita masuk kepada materi tentang perbandingan. Baiklah, selanjutnya yaitu materi yang terakhir, yaitu perbandingan konsep kepribadian manusia menurut psikologi barat dan psikologi Islam. Yang mana menurut psikologi barat yaitu lebih menitikberatkan kepribadian manusia dan mekanisme interaksi antara modus-modus jiwa dan
dalam rangka psikologi modern melalui aliran-aliran kepribadian barat yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu 5 aliran tersebut. Nah, sedangkan menurut Islam, dari semua teori kepribadian pada sisi tertentu ada yang sesuai dengan Islam, ada dan banyak yang tidak. Sebagai contoh, teori kepribadian Islam memiliki banyak perbedaan dengan teori aliran analisis jiwa dan perilaku, dan banyak kesamaan dengan aliran kemanusiaan dan pengetahuan. Metode manfaat mengadopsi sebuah teori sebagaimana adanya dan berupaya mengkorelasi teori-teori tersebut dengan persepsi Islam, baik yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah maupun dari warisan pengetahuan ulama sebelumnya. Teori kepribadian Islam sangatlah komprehensif, mencakup objek ilmu dan metodologi, yaitu ontologi dan epistemologi. Islam tidak menyajikan jawaban-jawaban yang sifatnya parsial atau teori yang sudah jadi dalam masalah ilmu psikologi, namun memberikan pandangan dan membiarkan penelitian ilmiah dapat tumbuh dan berkembang. Jangan pernah dibayangkan persepsi Islam dalam kepribadian pada saat tertentu. Baiklah,